tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Today, no declension. Eka. Eka is a one, no? One eka, no? But this eka also two meaning, no? One meaning is a numeral meaning one, no? Eka, no? Eka, no? Eka, eka, no? This numeral meaning has a, no? Only singular only, singular only, no? Because one only, right? And then we are singular only, no? There are three gender: masculine gender, neutral gender, feminine gender. All are singular. All are singular, no? So this is number one. It's numeral meaning one. Okay. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang angka lagi ya. Sekarang akan menjelaskan tentang angka 1. Di sini bahasa Palinya adalah eka. Jadi saya menjelaskan eka ini memiliki beberapa cara penggunaan ya. Jadi yang pertama itu dia digunakan sebagai angka. Jadi angka artinya adalah 1. Jadi ketika kata eka ini digunakan sebagai angka, dia dideklinasikan hanya bisa dalam bentuk tunggal, tidak ada bentuk jamaknya ya. Jadi mau di gender maskulin, netral maupun feminin, dia hanya ada bentuk tunggalnya, tidak ada bentuk jamak. Sometimes this eka they use as a pronoun, no? Pronoun like the eko Buddha, like that, no? Eko Buddha means one, not one Buddha. This eko is a not one meaning. There are three meaning. Sometimes the same one. Sometimes another or other meanings. Another is that the only one. The only one means the Buddha is the only one, right? The peerless one, like that. Not the same with other. The peerless one. So Eko Buddha is the peerless Buddha. No, peerless Buddha. No, Eko Buddha. So the one Buddha meaning is this also the only one, the one Buddha, no? Or the Buddha without rival, or the only Buddha, peerless one. This meaning. Another Buddha is not possible. Yeah. So another Buddha not possible here. You have to choose that, no? Have to choose. Ya, jadi fungsi atau cara penggunaan kata eka ini yang kedua adalah dia sebagai kata ganti ya. Kalau tadi kan sebagai angka, ini sebagai kata ganti. Jadi seperti kata dia gitu ya, atau saya, kamu, itu kan kata ganti orang. Tapi di sini ketika kata eka ini digunakan sebagai kata ganti, dia bisa memiliki 3 arti. Yang pertama itu artinya adalah yang sama. Tapi ini belum dijelaskan contohnya ya. Yang kedua adalah yang lainnya, gitu. Yang ketiga adalah satu-satunya, atau di sini satu-satunya ini juga bisa berarti yang tiada bandingannya, tidak yang satu-satunya, tidak ada bandingnya, tiada duanya, gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah Eko Buddho. Jadi walaupun di sini Eko Buddho, dia bukan artinya satu Buddha gitu, bukan ya, tapi maksudnya ini adalah satu-satunya Buddha yang tiada tandingannya. Ini adalah Eko Buddho. Jadi dari 3 pilihan arti dari kata eka ini ketika digunakan sebagai kata ganti perorangan, kita harus pilih salah satunya yang kira-kira yang paling cocok itu yang mana. Kalau di eka sudah Bali atau nama Tanjung Pak. Teku ada tes sudah nedi besi, no? Teknik tu lima tek, no? Nah teku ada tunyimu, tomo, acha, tomo, atu mesti udah ane tu nyu pensari nazar, no? Pozan aja, atu mesti udah nena eko Buddha. Buddha ale, pole, pertama wiba eko be, eko le, pole, pertama wiba eko be, no? Tapi atu mesti udah nyaswa pya subido. Beribat ya, jadi yang maka tu kan nazar ini tu dalam, nampak ini tu dalam mu, no? Eko Buddha pya ada sumo bu, no? Eko Buddha sih pya ada sumo di ni ama, no? Atu mesti tu nyaswa pya subi beribat ya. Dia nampak tu no tes sudah pecah dia baca tu ego besi deh,
ဘူးမရှိဘူးဘာတိတ်ဆိုတာအနေကြီးကိုနော်ဧကတိတိတ်တော့အသေးပဲသူကြကန်းတဲ့လေသူဘာလို့တွင်ဧကဝယုံညာတာရှိသည်အကယ်၍နာဇာနေနဲ့သုံးမဲ့ဆိုရင်တော့ဘူးလည်းရှိနော်ဧကဘူးဆိုတဲ့နိယမနာဇာတကဲ့သို့ကိုင်းစင်ရသည်နော် if you use number 2 meaning pronoun at the time plural also has no when it is used as pronoun eka can be declined as masculine feminine neuter gender in singular and plural also no no as like that domestic pronoun ta no so te like that here also no eko ek like that have to decline like that no Ya, jadi saya sudah menjelaskan ketika kata eka ini digunakan sebagai kata ganti perorangan, maka dia bisa dideklinasikan dalam jumlah pelaku jamak maupun tunggal. Ya, tapi kalau tadi saya ingatkan lagi, kalau dia digunakan sebagai angka, dia tidak bisa, dia hanya bisa dideklinasikan dalam jumlah pelaku tunggal. Kalau dideklinasikan dalam sebagai kata ganti perorangan, maka dia bisa jamak maupun tunggal. Jadi di dalam gender maskulin, feminin, ataupun netral, dia bisa jamak maupun tunggal. Dan dia dideklinasikannya seperti kata ganti tak ya. Jadi kalian bisa lihat lagi tabel deklinasi tak. Jadi contohnya nominatif dia jadi eko, kalau jamak jadi eke gitu dan seterusnya. That is like so te no ta na te like that. You remember? Declension. Declension important. Declension. So previous lesson always we are recall like that. No, the grammar is. So have to digest previous lesson. No, that. No, here like that. Yeah. So ne te like that. Singular masculine nominative singular so plural ne te. In the same way, eko, ek like that. No, have to decline like that. Eko, ek. Sometimes you can see the commentary. Some of the teacher they say ek like that. At that time, plural, because ek is a plural, right? Other teacher is play like that. Sometimes they use other teacher ek. Sometimes apre, no, other teacher, no like that, no, other meaning. So this teacher say like that, this teacher say like that. Oh, okay. So apre wada, no, ek wada like that. You can see in the commentary. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya, deklinasi itu sangat penting ya. Jadi walaupun kita sudah lewat, tapi kita akan selalu bertemu dengan deklinasi. Jadi kalau ingin kita mendalami benar-benar bahasa Pali, kita harus fasih dan hafal benar ya deklinasi ya. Contohnya di sini adalah deklinasi kata tak ya. Kan di sini kata eka ini dideklinasikan seperti kata tak. Jadi kalau kata tak dalam nominatif dia nominatif tunggal dia jadi so. Kalau nominatif jamak dia jadi te ataupun ne. Maka begitu pula kalau kata eka nominatif tunggalnya dia eko, nominatif jamak dia jadi eke. Jadi saya juga menjelaskan di kitab komentar sering menggunakan kata eke ini. Jadi ini dia nominatif jamak ya. Jadi tadi kan dijelaskan juga kalau eka ini digunakan sebagai kata ganti perorangan, dia artinya bisa ada 3. Pertama itu adalah yang sama, kedua itu yang lain, yang ketiga itu satu-satunya yang tidak ada bandingannya. Nah, di sini biasa di kitab komentar saya sudah menjelaskan ketika menggunakan eke ini biasa menjelaskan tentang guru yang lain atau ajaran yang lain atau beberapa pengulas yang lain gitu, orang yang lain gitu. Jadi beberapa guru mengajarkan seperti ini. Jadi makanya dia pakai eke dalam bentuk jamak gitu, maksudnya yang lain gitu. Artinya yang lain atau kadang juga apare itu artinya juga yang lain tapi dideklinasikan dalam nominatif jamak. ဒီတော့နာဇတ်နဲ့ဆိုရင်တော့တာလို့ပဲကိုင်းဆင်ရမယ်ဆိုတော့ရေးစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဧကကိုသင်ချဖြစ်ဧကယုတ်သက်ဆင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆင်ပါတဲ့နော်ပိုးလေးရဒီတိုင်းနဘိုးလေးရဒီတိုင်းအဋ္ဌိလေးရဒီတိုင်းနော်
ပိုးလေးဆိုရင်ဧကောဧကံဧကေနဧကသမဧကံမှာဒီလိုဆင်ရမှာနော်နှစ်ပိုးလေးဆိုရင်ဧကံဧကံဧကေနဒီလိုဆိုရင်ဧကဧကံဧကာယဒီလိုဆင်ရမှာနော် so pronoun no need to write again because no decline like that pronoun ta so but in the numero eka have to write again no at the time here display the numero the meaning is a one no one or single like no at the time masculine gender like that only the singular only no all singular three gender no nominated masculine ego neuter is a neuter is a ekan feminine is a eka ego ekan eka like that three gender adjusted the same or ekan instrumental masculine neuter the same ekina feminine is ekaya like that salaya no eka sama ekama eka the same neuter gender feminine is like salaya ekaya no data genetic ekasa the same feminine gender ekaya ekisa no this only a little bit careful ekisa no now look at it ekasame ekami eki the same neutral also no feminine gender ekaya ekaya ekisa the ekisa also careful no Ya, jadi di sini di buku ini ya ditulis bagaimana cara mendeklinasikan kata eka ini ketika dia digunakan sebagai angka ya. Itu ada di halaman 16 ya. Jadi di situ di tabelnya itu dia hanya menjelaskan jumlah pelaku tunggal ya. Balik lagi diingatkan lagi bahwa kata eka ini ketika digunakan sebagai angka dia tidak ada deklinasi dalam jumlah pelaku jamak. Jadi hanya ada jumlah pelaku tunggal karena artinya satu ya. Lalu di sini tabelnya ya ada di halaman 16 ini beberapa itu sama seperti kata purisa, rupa dan salah ya. Maskulin, netral maupun feminin, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi harus diperhatikan. Contohnya di dalam akusatif feminin ya, di situ bukan ekaya tapi dia ekang sama seperti maskulin dan netral juga sama ekang. Dan juga di dalam datif genetif dia itu ada format tambahannya yaitu ekisa. Ini berbeda dengan format sebelumnya ya. Ini harus diperhatikan. Dan di dalam lokatif feminin itu juga ada tambahan ekisang. Jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sedikit berbeda dengan kata purisa, rupa maupun salah. S pronoun is a like plus, not that. They are singular and plural both, no? So he write again the plural again because singular the same like that. Singular is the same like that. Numeral singular, no? Plural only he write again, no? Ya, lalu yang di tabel yang kedua yang di halaman 16 itu menuliskan bagaimana cara mendeklinasikan kata eka ini ketika dia digunakan sebagai kata ganti perorangan ya. Jadi diingatkan lagi ketika kata eka ini digunakan sebagai kata ganti perorangan, maka dia bisa memiliki jumlah pelaku jamak. Jadi bisa jamak maupun tunggal. Kalau dia dideklinasikan dalam jumlah pelaku tunggal, maka cara mendeklinasikannya itu sama seperti tabel yang pertama itu ya. Jadi tidak ditulis lagi. Jadi yang di tabel yang kedua itu ditulis hanya untuk deklinasi jamaknya ya. Jadi diperhatikan. Jadi tabel nomor 1 itu untuk deklinasi tunggal, sementara yang tabel nomor 2 itu ada tambahan untuk deklinasi jamak ketika dia digunakan sebagai kata ganti perorangan. Di eka ko no tin cha di ego de de be si ya me na za thi cha ro bu ba si ya me no di do ego yo ro apo wa ne tru be no bu je da tha bi do tu a si bi da de eka ni asin phit no di do ma thi thana sutta ma no so ma si thana sutta you can see there no eka ye no eka ye no ayan bhikkhave me go eka ye no is a eka and ayana they combine what no eka and ayana no ayana is a way no eka is the only one the only way because this eka is a no pronoun eka
No? The only one meaning. Ya, jadi saya sudah memberikan contoh ya, bagaimana ketika kata eka ini digunakan sebagai kata ganti perorangan, yang artinya Eka adalah ya. satu-satunya ya, satu-satunya yang tidak ada bandingnya, yaitu di dalam Mahasatipatthana Sutta, yaitu katanya adalah ekayano. Eka ya. Jadi ekayano ini akar katanya adalah eka yana ya, eka dan ayana. Oh ya. Jadi eka artinya adalah satu, ayana adalah pergi atau tujuan gitu ya. Jadi di sini kata eka digunakan sebagai kata ganti perorangan. Jadi satu-satunya ayana, satu-satunya tujuan, satu-satunya jalan gitu ya. Jadi di sini sebagai kata ganti perorangan dan memiliki arti satu-satunya. Tidak. Mati dan itu nama eka yana sudah selalu eka ne ayana pengnara. Nanti ni nama eka kan nasa ni itu dah. The only way. The jangan deh dolan suwido. Nalam siu. No. Tene ni itu dah mau. No. The jangan deh dolan. The only way sudah ni itu dah. No. Li tiam. Eka ni naik telu. Dia memang beya ulu sulu bah. No. Eka mah dia beri nyai si. No. So because then eka have many meaning. No. Careful. Balik. Ya, jadi saya mengingatkan eka ini banyak artinya ya, jadi harus hati-hati, bisa sebagai angka ataupun sebagai kata ganti perorangan. So today we also go the relation. Yesterday, no you finished ability case. No, example. Tato kala to rogi. No. Tato kala to. No. Tato kala to sin then from that time meaning from that time. Tato is that kala is a time from that time. Yogi. No. Sick. No, has been sick meaning. No. Yogi is here is a nominative case. No. Yogi. Rogi or yogi. No, are you yogi or rogi? Yogi is a meditator. Rogi is a sick. Rogi and yogi. Are you yogi or rogi? Yogi. We are yogi, not rogi. Some people lazy to come to morning chanting. I say Bande. I rogi. Okay, you are rogi. Okay. Okay. Which one? This one kalau to this ability to we call. No, this to this the suffix to only. This like nature to, dukkha to, 42, right? This to we call ability to. But we call ability to. This suffix are pointing indicating the ability case. So kala is a masculine gender, but kala plus to at the became the ability case. Because this suffix, special suffix, to, right? You can see the dictionary. Yeah. This suffix. No, you can type kala to like that. Kala to at the time they were show. Some suffix are no need to say, no need to say, only at the dictionary had kala to. Kala to at the time they display. Kala to is a kala plus no. Kala to kala where the dictionary a little bit weakness maybe. He not so to. Yeah, kala to. Indeclinable like that. The to surface. Okay, to only say to surface. Yeah. Yeah, surface. To meaning. This meaning. Okay, to. Oke, jadi sekarang kita bahas lagi tata bahasa Palinya ya.
kemarin sedang membahas bagaimana menggunakan kasus deklinasi ablatif ya. Kemarin baru yang pertama yaitu yang artinya adalah dari ya. Ablatif artinya adalah dari. Jadi contoh yang selanjutnya adalah tato, kalato, rogi. Jadi di sini rogi ini adalah kata nominatifnya ya. Rogi ini artinya orang sakit ya, artinya sakit ya. Kalau yogi artinya meditator. Jadi tadi saya juga tanya, kalian itu rogi atau yogi? Gitu. Jadi kalau yogi harus datang chanting, intinya seperti itu. Lalu tato kalato ini tadi saya bertanya, ini dia grup deklinasi apa? Karena di tabel tidak ada. Jadi Sedo berkata ini tato dan kalato ini adalah deklinasinya ablatif ya, tapi dia dideklinasikan dengan menambahkan kata tambahan di belakangnya, yaitu kala ditambah to. Jadi kala ini artinya adalah waktu. Ya, ini to ini adalah ujung kata yang ditambahkan untuk menambahkan arti dari. Ya, jadi menjadi ablatif. Dan ketika ditambahkan kata to ini, maka dia itu sudah tidak bisa dideklinasikan lagi. Jadi bentuknya selalu seperti itu. Tato juga sama, dia tak ditambah to. Ta itu artinya tersebut ya. Jadi tato artinya dari tersebut. Jadi tato kalato maksudnya dari waktu tersebut. Rogi sakit. Jadi maksudnya dari waktu tersebut sudah sakit gitu maksudnya. Sometimes they explain anicca tato like that. So this they explain ability singular like that. No, anicca to. No. So some yeah, because ability case. Tato, fine, tato. Tato ta plus to. No, from that like that. From that tato. Somewhat they explain, somewhat they not explain. Tato from meaning. Ability meaning can be as meaning, from meaning, anyone you can choose. Here we need the from meaning. Ya, jadi saya sudah menjelaskan kata tambahan ujung kata to ini adalah kata yang spesial ya. Jadi walaupun kita belum belajar, kita harus tahu untuk pengetahuan gitu ya. Karena kita juga kemarin sudah sempat belajar anicato, dukato, anatato, itu belakangnya kan ditambahkan kata to. Jadi ketika ditambahkan kata to, biasanya kata tersebut pasti berubah menjadi kasus deklinasi ablatif. Tapi artinya bisa berbeda-beda. Kalau di sini yang tadi tato dan kalato ablatif juga, tapi dia artinya adalah dari waktu tersebut. Sementara kalau anicato, dukhato, anatato itu dia artinya bukan dari, tapi artinya adalah sebagai. Jadi merenungkan sebagai anicca, sebagai dukha, sebagai anatta. Jadi tambahan ujung kata to ini juga memiliki banyak arti. Ini harus diperhatikan. Tidak notice me by Puzan taku tato kala do yogi tato kala do thu kala masa yogi yoga shi any ma yogi ya rogi ya patama vibat negative pa no အဲကြသူ clear အနေနဲ့ထားလို့ရတယ်ယောဂရှိဆိုပြီးနော်ပြီးတော့ကာလတော်နေယောဂီကိုအပါဒနာပါဏိတမနဲ့စတယ်နောက်တစ်ခုကပပတ္တာဇာယတိနတ္တိဒီနေရာမှာ clear ကဇာယတိနတ္တိကပထမဝိဘတ်မြင့်သည်ပပတ္တာတောင်မှဇာယတိဖြစ်၏ဒီကြောင့်ပပတ္တာကဒီနေရာမှာ dismi ဝိဘတ် negative ပါနော် so in this okay from meaning yeah from that time the door sometimes the door not clear the door is that meaning that is a pronoun right he can represent many meaning not only time not only the time the door that from that person you can like that not only time yeah yogi patient from that person impression yogi like that. So the door just the door is many meaning so to be emphasize the time at the kala door the door kala
Tato to kalato only. Tato, this a pronoun, this a modified to kalato only. That time meaning. So tato to kalato only relation. Kalato to yogi is a detachment relation. Yeah, no. This a tato also ability. Kalato also ability. No. So this is like pronoun lah. Pronoun. So he can has used that only, that time. Like that. So only relation is a kalato is a main one. And then a kalato to rogi, detachment relation. No. Jadi tadi pertanyaan sama Nera, kenapa di situ harus ada dua ablatif ya? Padahal kan ablatif itu artinya adalah dari. Jadi kenapa kalato saja tidak cukup dari waktu sakit gitu. Jadi tanpa tato bisa nggak gitu? Kata Sedo tidak terlalu jelas kalau hanya menggunakan kalato saja. Jadi ketika ditambahkan tato itu jadi jauh lebih jelas ya. Jadi tato kan akar katanya adalah tak tersebut atau dia gitu ya. Jadi ini jadi lebih jelas dari waktu tersebut gitu. Kalau tidak ada kata tersebutnya agak bingung kan dari waktu sakit gitu. Jadi tidak terlalu jelas. Jadi ketika ada kata tato jadi lebih jelas dari waktu tersebut sakit gitu. Ya, lalu hubungannya di sini adalah kata tato dia itu berhubungan dengan kalato karena tato ini menjelaskan waktunya gitu ya, waktu tersebut gitu ya. Sementara kata kalato ini berhubungan dengan rogi nominatifnya ya. Jadi dari waktu tersebut sakit gitu. Jadi hubungannya itu satu arah seperti itu dari tato ke kalato, lalu dari kalato ke rogi. Another example is the papaja jayati nadi. At the time, make va is a jayati, no conjugated va, present tense. Jayati meaning is a originates, no jayati, no become meaning jayati, no originate meaning singular. At the time, find the nominative case. At the time, nadi. No, feminine gender, nominative singular, nadi, river. At the time, nadi to jayati is the subject verb. No? So at the time, another verb, papaja, papata, like that. Papato is nominative case, no? Masculine gender, no? Papato, no? No. So papata is a nominative plural also papata, ability singular also papata. At that time, no need the nominative plural. We need the ability singular only. From meaning. River originate from the mountain, like the Himalaya mountain, like that. So many river originate from the Himalaya. No. Ya, contoh lainnya dari kasus penggunaan deklinasi ablatif ini yang memiliki arti kata dari adalah pabata jayati nadi ya. Pabata ini artinya adalah gunung ya. Dia adalah dia kata maskulin berakhiran a seperti kata purisa. Jadi di sini pabata a panjang ini adalah pilihannya dua antara nominatif jamak ataupun ablatif tunggal. Tapi di sini nanti setelah kita lihat satu kalimat tersebut kita baru bisa paham bahwa di sini lebih tepat jika dia adalah ablatif tunggal dibandingkan nominatif jamak ya. Karena di sini nanti di dalam kalimat ini dia membutuhkan arti kata dari. Jadi dari gunung. Pabata itu gunung ditulis dalam ablatif tunggal maka artinya adalah dari gunung. Jayati ini adalah kata konjugasi. Artinya adalah lahir dari. Artinya lahir dari ya. Lalu nadi ini artinya adalah sungai ya, sungai. Dia feminin. Feminine gender. Ya, nadi ini kata dengan gender feminin ya, feminin feminine gender. Feminin. Jadi dia ditulis dalam kasus nominatif. Nah, jadi arti kata yang tepat di sini adalah sungai lahir dari gunung gitu maksudnya gitu ya. Maka dari itu pabata ini perlu kita mengerti sebagai kasus deklinasi ablatif bukan nominatif karena sudah ada nominatif yang satu lagi gitu ya. Jadi sungai itu munculnya dari gunung. Maksudnya air sungai itu kan
datangnya dari aliran air gunung gitu, seperti Gunung Himalaya. Saya sudah menjelaskan dari Gunung Himalaya mata airnya bisa memenuhi banyak aliran sungai. So Nadi is a feminine, right? So Asian people they think Nadi Dewa also maybe feminine. So they always create that Dewa or Dewi, never Dewa. Nadi river. So in the India, they believe that this every river has the Devi like that. So like Surasati Devi like that. They create they think that the river has a Deva. This Deva may be feminine because Nidhi is a feminine. Surasati Devi. Genga also Genga Devi. Genga Devi. Ya, jadi, Huh? Born from the river. Nadi. Pajata also can become Pajata Buddha, ruler of the Pabadala. country. Pabada is a Maudela. Pabato, Pabada. So Pachika Buddha. Pabada. Pabada. Pachika Buddha Nila. The knee. Ne play bin. Probably Pajata Buddha. At that time they were made Pabada Pachika Buddha. Another one we need more clear. Pabada Nama Pachika Buddha like that. They short like that. ya, jadi tadi revisi ya, kata nadi itu ada bukan feminin tunggal, bukan nominatif feminin tunggal, tapi feminin jamak. Jadi artinya adalah sungai-sungai itu lahir dari gunung, gitu maksudnya seperti itu ya, lebih tepat. Lalu Sedo mengatakan karena kata nadi ini adalah gender feminin, maka dari itu di tradisi India itu mereka percaya bahwa dewa yang menjaga sungai itu pasti adalah perempuan, dewi gitu. Makanya jadi dia di tradisi India itu banyak dewi-dewi yang menjaga sungai gitu. Di sungai ini dewi ini, di sungai ini dewi itu gitu. Jadi biasanya direpresentasikan sebagai dewi ya, dewa perempuan, karena di sini nadi ini adalah kata dengan gender feminin. Yeah, every country the river is important because agriculture work. No, the India also they very emphasize the river water. Ya, di tradisi India itu mereka sangat menghormati sungai ya, dan di negara-negara lain juga gitu, karena sungai itu sangat penting untuk pengairan, irigasi, pertanian gitu ya. Jadi makanya mereka sangat menghormati sungai-sungainya. Yeah, now they not only agriculture work, hydropower also can get on the river. Ya, kalau di zaman sekarang saya udah bilang bukan hanya untuk irigasi ya, tapi bisa juga jadi pembangkit listrik ya. Any question? Ya, ada mau tanya silakan. The river originates Mm. in the mountain. From the mountain. From the mountain. From the mountain better. According to Pali, the from meaning. But English is sometimes very flexible. Mountain. Originate in the mountain. But English, I think, okay, I think. English, because English more flexible maybe. Sometimes UK English, US English, Singapore English, they fight each other. Right? Never mind. Meaning of this meaning. Originate. This originate also has from meaning already has this originate. The rivers now become from the mountain. This another. At the no need the end. We must use from. River becomes from the mountain. Tadi Bante Damadira mempertanyakan apa terjemahannya ya dalam bahasa Inggris gitu, karena di sini di bahasa Inggris artinya adalah sungai-sungai
lahir di gunung gitu atau muncul di gunung. Tapi sebenarnya lebih tepat itu lahir atau muncul dari gunung gitu ya. Tapi saya sudah menjelaskan kadang ya terjemahan bebas dia bisa artinya atau bisa ditulisnya banyak macam terjemahannya. Tapi kan artinya kurang lebih sama ya. Lahir dari gunung, lahir di gunung itu kurang lebih sama. Tetap kasus deklinasi ablatif. Nadi minti babada tau ma sa yue zadi phi no. Tau ma sa pi do zadi phi no. Diနေ့ကတော့ this movie ပါပြီးသွားပြီ so I want to say today the Anapana Saroji book no. Saroji book is play the nimitta no. In the knowing scene I will show that because we are now reach the Pasambayan Kaya Sankhara, right? Pasambayan Kaya Sankhara Asase Samiti Sekhati Pasambayan Kaya Sankhara Pasase Samiti Sekhati the Pasambayan. The Pasambayan is a nominated case, no? Pasambayan to no? Pasambayan to no? Coming no? Coming the breathing out, no? So Pasambayan is a nominated case, no? At that time, no? Asasi Sami is a verb here. At that time we call me, I, like that. I'm breathing in, this meaning. I'm breathing in, no? Coming, no? Coming meaning, coming, no? Becoming quiet, no? This quiet until the fourth jhana. No? So this one sentence is very powerful. No? Set the blood to until the fourth jhana. Only one sentence only. Yeah. Ya, jadi saya sekarang akan menjelaskan tentang Mahasatipatthana Sutta ya, tapi ada tambahan penjelasan dari buku Phao Sedaoji ya, karena di dalam buku Phao Sedaoji ada penjelasan juga tentang nimitta. Karena kemarin kita ketika membahas Mahasatipatthana Sutta, kita sudah membahas sampai tahap yang keempat, yaitu Pasambayang Kaya Sangkarang Asasi Samiti Sikhati dan Pasasi Samiti Sikhati. Saya sudah menjelaskan tahap nomor 4 ini sudah mencakup penjelasan sampai jana yang keempat ya. Nah, kalau secara tata bahasa Pali, Pasambayang ini harus diingat dia adalah kasus nominatif ya. Dia dideklinasikan seperti grup caran ya. Jadi carang ataupun caranto, Pasambayang ataupun Pasambayanto. Nah, Kaya Sangkarang itu sebagai akusatif, Asasi Sami ini adalah kata kerja konjugasi. Karena ujungnya adalah mi, maka kita tahu bahwa yang melakukan asasi sami ini adalah saya, ahang gitu ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan dari buku Phao Sedaoji. So Diga Rasa, long and short time Buddha say, Pajanati only say, Pajanati, no, comprehend or knows, no, but no, Sabakaya Padisamvedi and Pasamya Buddha use Sikhati, no, so train, you must train like that, no, purposely have to train. Ya, saya menjelaskan ya, ini ada yang perlu diperhatikan dari tahap 1 sampai 4 Anapana ini ya. Buddha menjelaskan di tahap 1 dan 2, Buddha itu menggunakan kata pajanati ya. Digang pasasanto pajanati, digang asasanto pajanati, rasa pasasanto pajanati, rasa asasanto pajanati. Pajanati ini artinya adalah mengetahui, sekedar mengetahui. Nafas panjang maupun pendek kita sekedar mengetahui bahwa oh ada nafas masuk, ada nafas keluar pendek atau panjang gitu ya. Sementara di tahap nomor 3 dan 4 Buddha menggunakan kata kerja sikhati, ya, bukan pajanati, sikhati. Sikhati ini artinya adalah melatih diri. Jadi tahap nomor 3 kan mengetahui keseluruhan tubuh nafas. Yang keempat adalah menenangkan nafas ya. Jadi yang perlu kita ketahui di tahap nomor 3 dan 4 itu kita perlu mengeluarkan usaha untuk mengetahui keseluruhan tubuh nafas dan usaha untuk menenangkan nafas. Berbeda dengan tahap nomor 1 dan 2. Di dalam Bhayashin ka ashi tu bayi ma pasana di kue caca apya di ti subi telah web yo no. Tapi alusu tu when that's what the pang asal so tu bahu sudah bayi. Ni ang sudah bayi ma jado Bhayashin ka
သိက္ခတိတတာနဲ့ကြည်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ဤဆိုပြီးသုံးပါတယ်နော်ဒီတော့ပို့ပြီးတော့နော်လေးလေးနက်နက်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောနော်သိက္ခာသုံးပါးကိုကြည်ဤတဲ့နော်ဒီတော့အဲ့ဒီပိုင်းမှာနော်သိက္ခာသုံးပါးကိုနော်သေချာကိုကြည်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာနော်ဒီတော့ဝင်သက်လေထွက်သက်လေကိုနော်ကြမ်းထမ်းအောင်မလုပ်ရဘူးသူနော်ဒီတော့နုညံ့သွေးမွေးသွားစေရမယ်သူကနော်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကိုရှုရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဆရာတော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ရှိပါတယ်နော် so any state long short the whole black နော် set the black any time နော် nimitta may appear never mind နော်no but sometimes no it will not appear easily at the time have to try there until the number 4 state no pasampeya at the time you might be have aboga samanahara manasikara pichavakana this four are important no aboga you might aboga no you pay initial attention to the blood you apprehend the blood you ever the mind toward the blood to the effect I will try to make the blood tranquil like that now this called aboga no okay Ini saya menjelaskan yang di buku Paul Sedoji ya. Jadi di dalam ketika kita melakukan anapana dari tahap 1 sampai 4, di tahap manapun nimitta itu bisa muncul ya. Jadi tidak menentu, bisa di tahap nomor 1, 2, 3 ataupun 4. Nah, tapi kalau sampai tahap nomor 4 kita nimitta masih belum muncul, saya menjelaskan bahwa kita harus memiliki empat hal ini ya untuk bisa membantu nimitta itu untuk muncul. Yang pertama itu adalah aboga. Aboga ini artinya adalah kita berusaha gitu ya, berusaha untuk memperhatikan nafas, untuk mengetahui nafas, keseluruhan tubuh nafas dengan tujuan saya akan menenangkan keseluruhan tubuh nafas ini. Samana also very similar lah. Initial attention or sustain attention only, no? So you might thinking like that. I will try to make the blood tranquil like that. Lalu yang kedua adalah samanahara. Ya, samanahara ini artinya adalah usaha yang terus-menerus. Kalau tadi aboga adalah usaha pertama gitu ya, usaha awal, usaha pertama kali. Sementara samanahara ini adalah keberlangsungan dari usaha tersebut. Jadi kita selalu kembali mengetahui nafas itu dalam waktu yang lama ya, lagi dan lagi dengan tujuan untuk menenangkan keseluruhan tubuh nafas. Manasikara is attention lah, attention, no? Attention is important, no? Attention, no? Deciding to make the blood tranquil. Attention make the mind conscious of the blood and know the blood. No? So this attention called manasikara. No? Yoniso manasikara, this manasikara. No? Manasikara. Attention. Ya, lalu yang ketiga adalah manasikara ya. Manasikara ini seperti yoniso manasikara, seperti perhatian ya, perhatian. Di sini mungkin terjemahannya adalah sebagai kayak keputusan untuk ingin membuat nafas ini jadi halus gitu ya. Jadi kita memiliki semacam tekad untuk memperhatikan nafas terus-menerus kepada objeknya, sadar terus terhadap nafas, mengetahui nafas dengan tujuan untuk membuat dan dengan keputusan untuk membuat nafas ini menjadi halus, menjadi tenang. Now that is a pichavakana. Pichavakana sometimes they translate reflect also. No, reflect or reviewing. No, you review. No, this is a wisdom. No, review. No, the blood make it clear to the mind. To the effect, I will try to make the blood tranquil. No, very similar like this four. No. Oke, yang keempat adalah pacawekkhana ya. Pacawekkhana ini biasa diterjemahkan sebagai peninjauan ulang ya, peninjauan ulang. Jadi kita meninjau ulang nafas kita
dan membuat nafas itu menjadi jelas dalam pikiran dengan tujuan saya akan mencoba untuk menenangkan keseluruhan tubuh nafas ini. Tapi sebenarnya saya sudah menjelaskan yang nomor 1, 2, 3, dan 4 itu semua mirip-mirip ya, dari Aboga, Samanahara, Manasikara, dan Pacawekhana itu semua mirip-mirip. ဒီတော့အာဘောဂသမဏဟာရမနစိကာရပိဋကဝခဏဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းဖို့၄မျိုးရှိပါတယ်နော်ဒီတော့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝင်နေထွက်လေလေနော်လောလောကူနဲ့သေမွေးနူးညံ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အာဘောဂနှလုံးသွင်းပါပဲအဓိကနော်နှလုံးသွင်းနော်စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေမှာငါသည်ငါရဲ့ဝင်သက်လေထွက်သက်လေရပါလဲဝင်လေထွက်လေနူးညံ့သေမွေးစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှုရမယ်လို့ဆိုလို့နော်အဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အခါမှာနမိတ်တွေပေါ်လာမှာနော်နမိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်နမိတ်တွေအမျိုးမျိုးနော်ပေါ်တတ်ပါတယ်နော် so if you try like that may nimitta also will appear no so just before the nimitta appear a lot of yogi encounter difficulty mostly they find the blood become very subtle and clear they may think the blood has stopped if this happen you should keep your awareness where you last notice the blood and wait for it there no Ya, jadi saya sudah menjelaskan kalau kita memiliki 4 hal yang tadi dijelaskan itu, maka nimitta akan muncul ya. Nah, tapi biasanya saya sudah menjelaskan sebelum nimitta itu muncul, yogi itu memiliki banyak atau bertemu dengan banyak kesulitan ya. Jadi kadang mereka mengetahui nafas, tapi nafasnya itu sangat halus dan jadi tidak jelas ya. Atau kadang mereka berpikir bahwa oh nafas saya sudah berhenti gitu. Jadi ketika yogi menemukan hal seperti ini, misalkan nafasnya berhenti, yogi itu harus tetap memiliki perhatian di tempat di mana nafas itu terakhir terlihat gitu. Jadi misalkan di lubang hidung ya kita tetap memperhatikan di lubang hidung dan menunggu di sana. တချို့ယောဂီတွေမှာသေမိလောင်းကြီးလို့လေကိုတောက်ပြောက်သွားတယ်နော်မထင်ရှားတော့ဘူးနော်အဲ့ကကြတော့မူလရှုတဲ့နေရာလေးမှာပဲမူလထိတိသွားတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ထားပြီးတော့စောင့်နေပါတဲ့နော် Certain way but cannot appear again how to do cannot appear the breathing even though he waiting there half hour never appear how to do at the time commentary explained that reflect I are not that person nor in the mother womb nor under the water nor unconscious I am not yet Fojana I am not a person in the Time or Nirodha Samapatti I am not Dhyama like that this 7% already no breathing I have breathing like that reply like that Ya, jadi saya bertanya ya, kalau misalkan kita tidak menemukan nafas kita ya, kita sudah menunggu tapi nafasnya nggak balik-balik gitu, setengah jam gitu, nafasnya kok nggak muncul-muncul, itu bagaimana? Jadi pada saat itu di kitab penjelas makna dijelaskan, pada saat itu kita harus merenungkan bahwa seseorang yang tidak bernafas itu hanya ada 7 kemungkinan. Pertama itu adalah orang mati itu tidak bernafas. Lalu yang kedua itu adalah janin di dalam kandungan ibu, dia tidak bernafas. Ketiga adalah orang yang tenggelam. Orang tenggelam tidak bernafas. Yang keempat adalah orang pingsan. Orang pingsan itu tidak bernafas. Yang kelima adalah orang yang sedang di dalam jana keempat. Dia tidak bernafas. Yang keenam adalah orang yang sedang memasuki pencapaian Nirodha Samapatti ya, yang hanya bisa dicapai oleh anagami ataupun arahat. Yang ketujuh adalah Brahma. Seorang Brahma, makhluk Brahma, dia tidak bernafas. Jadi hanya 7 jenis orang ini yang tidak bernafas. Jadi kalau pada saat itu Anda tahu, oh saya ini kan bukan Brahma, saya ini enggak lagi di jana keempat juga, saya juga bukan di Nirodha Samapatti, saya enggak lagi tenggelam, saya bukan janin, saya belum mati, saya enggak pingsan juga. Berarti sebenarnya pada saat itu Anda harus tahu sebenarnya Anda sedang bernafas, tapi kesadaran Anda belum cukup kuat untuk mengetahui kembali nafas yang sudah menjadi halus tersebut. တခါတလေလေကပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဆင်ခြင်ပါတဲ့ငါသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်ငါအမိဝမ်းထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးရေနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးမေ့မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးသုဒ္ဓဇံဝင်စားနေတာလည်းငါမဟုတ်သေးဘူးနိရောဓသမပါလည်းငါမရသေးဘူးဒီမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်
ဆင်ခြင်ရမယ်ကအဲ့ဒီ9မျိုးသောခြေနေမှာပဲဝင်သက်ထွက်သက်တွေကမရှိမှာနော်ဒီတော့ငါမှာအသက်ရှူနေတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့လိုဆိုလို့ပါအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ဝင်နေထွက်တွေပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုပြန်ပေါ်လာရင်လည်းနမိတ်တခါတည်းကကြီးပါလာတတ်ပါတယ် at the time breathing out repeat at the nimitta also pia mostly no? Ya, jadi saya sudah menjelaskan ketika kasus seperti tadi ya, biasanya ketika nanti nafasnya muncul kembali, biasanya pada saat itu juga nimitta itu biasanya muncul bersamaan dengan nafasnya. Tapi ini gambaran kasarnya ya, biasanya seperti itu. For some yogi there is a fast life before the nimitta appear. For other the nimitta appear directly. No? They are not the same thing. So light and nimitta are different. No? No, light and nimitta are not the same. No? Ya, jadi saya sudah menjelaskan untuk beberapa yogi ada biasanya sebelum nimitta muncul ada cahaya dulu yang muncul ya. Tapi ada juga untuk beberapa yogi kadang nimittanya yang langsung muncul sendiri gitu tanpa cahaya. Jadi di sini saya sudah menekankan bahwa nimitta dan cahaya itu bukan hal yang sama ya. Jadi dia itu berbeda seperti matahari dan cahaya matahari itu berbeda. So you say they are different just as the sun is different from the sunlight. The sun is like nimitta. Sunlight is a light like that. Ya, jadi yang dimaksud matahari itu adalah nimittanya. Sementara cahaya yaitu adalah cahaya mataharinya. Jadi tidak bisa disamakan matahari dan cahaya matahari. Begitu juga nimitta dan cahaya. တချို့ယောဂီတွေမှာနမိတ်ပေါ်ခင်အလင်းရောင်တွေပေါ်တာပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ယောဂီကြတော့နမိတ်ဓာတ်ရိုက်ပေါ်ပါတယ်နော်အလင်းတွေတတိမပြုမိဘူးဒီတော့အလင်းရောင်နဲ့နမိတ်ကမတူဘူးနော်နေရောင်ခြည်နဲ့နေမင်းကြီးနဲ့မတူသလိုပဲနေမင်းကြီးကနမိတ်နဲ့တူတယ်နော်နေရောင်ခြည်ကအလင်းရောင်နဲ့တူနော်ဒီတော့နမိတ်ကယောဂီမျိုးမှာမျိုးသောနမိတ်တွေပေါ်ပါတယ်နော်ဒီနဲ့တရားမတူဘူးနော် so nimitta also not varies different according to the individual yogi. To some, the nimitta is pure and fine like cotton wool. This according to Visuddhimagga Saji translate only. No, many kind of nimitta. No. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ketika nimitta muncul pun biasanya nimitta itu berbeda-beda di setiap orang gitu ya, tergantung individunya, tergantung si yoginya. Jadi kadang ada beberapa orang, beberapa yogi yang nimittanya itu seperti kapas, ada yang seperti permata dan sebagainya. Itu semua dijelaskan di dalam kitab Visuddhimagga. Ini Pak Oxedoji hanya mengutip saja dari Visuddhimagga. So important is this nimitta and breathing are the same place. No, not that far from the face like that. No, not like that. No. So the nimitta appear in the same place with the breathing out. Sometimes mixing together. Ya, jadi saya menekankan yang paling penting apapun bentuk nimittanya, yang paling penting adalah nimitta itu munculnya di tempat yang sama dengan tempat kita memperhatikan nafas ya. Jadi tidak terpisah, tidak jauh dari tempat kita memperhatikan nafas. Jadi nimitta itu pasti munculnya di tempat yang sama dengan tempat kita memperhatikan nafas, dan kadang juga dia itu bisa bersatu, tidak bisa dipisahkan dari nafas. Maybe Uga nimitta, there are three kind of nimitta, like Parikama nimitta, Uga nimitta, and Pratibhaga nimitta. No? So Uga nimitta is for some people like the clay color, like Uga nimitta is like white cotton wool like that. No? So Pratibhaga nimitta is different like that, Uga nimitta. No? Ya, saya juga menekankan ya, ada 3 level nimitta. Yang pertama itu Parikama nimitta, yang kedua itu Ugaha nimitta, yang ketiga itu Patibhaga nimitta. Jadi makin level 1 itu yang paling rendah, yang kedua itu menengah, yang ketiga itu yang paling tinggi ya. Jadi biasanya ketika nimitta muncul, dia munculnya dalam level yang kedua, Ugaha nimitta ya. Jadi dia itu adalah kalau pada banyak orang dia itu seperti asap kabut warna putih, tapi agak
agak kusam. Nah, ini biasanya adalah ugaha nimitta. Tapi nanti ketika sudah menjadi patibaga nimitta, dia ini biasanya akan sedikit berubah. So you can read here many kind of nimitta according to Visuddhimagga. Sometimes moon, sometimes sun also, no? Sometimes lota also. So your nimitta also may be different like that. Ya, jadi di sini banyak di Wisuddhimagga dijelaskan banyak ya jenis nimitta yang mungkin muncul tergantung individunya. Jadi ada orang yang nimittanya itu seperti bulan, ada yang seperti matahari, ada yang seperti roda kereta, ada yang seperti bunga teratai dan sebagainya. Banyak sekali jenis nimitta yang bisa muncul. Jadi jangan kaget kalau nimitta tiap orang tuh berbeda-beda. Nimitta appear differently to different people. Visuddhimagga explains this is because the nimitta is produced by perception sanya. And subcommittee of Visuddhimagga explains, Mahatika explains that it is different perception which different yogi had before nimitta arose. Ya, jadi di kitab Wisuddhimagga dan di Wisuddhimagga itu dijelaskan kenapa bisa berbeda-beda nimitta yang muncul dalam setiap yogi. Jadi di Wisuddhimagga dijelaskan alasannya adalah karena perbedaan persepsi. Jadi persepsi setiap orang tuh berbeda-beda. Maka dari itu nimitta yang muncul juga akan berbeda. Begitu pula hal yang sama dijelaskan di dalam kitab penjelas makna dari Wisuddhimagga. Jadi ini adalah Mahatika ya, kitab sub penjelas makna. So perception is, for example, like that. No, even though breathing out only, depend on the perception, nimitta appear. No, so for example, like Patimokkha chanting time, Satyananda chanting is like that, bird flying like that, like that. Adhijita chanting is like waterfall, stable, more stable, like that. This is because of my perception lah. Sanya, because of my sanya. Satyananda, sometimes he wrong, I cannot help because he's like flying the bar very fast. Cannot catch. Like Adhijita chanting like waterfall, more stable like that. And then easily to support. Because of my perception lah. I don't know you how to you think. Because you also listen, right? But different people, different perception. Like that. Ya, jadi saya sudah menjelaskan tentang apa yang disebut persepsi ya. Jadi contohnya misalkan ketika kita mendengar satu suara gitu ya. Misalkan suara chantingnya Sayadaw Satyananda misalkan gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang mendengar oh chanting Sayadaw Satyananda sangat cepat seperti kupu-kupu terbang gitu, sangat cepat. Jadi persepsinya seakan-akan padahal itu suara, tapi dipersepsikan seperti kupu-kupu terbang. Gitu. Ini adalah karena persepsi. Atau juga misalkan kita mendengar chantingnya Bhante yang lain, misalkan saya gitu. Misalkan, oh ketika ada saya chanting, persepsinya tuh seperti air terjun, misalkan gitu. Jadi padahal suara ini hanya suara gitu, tapi bisa dipersepsikan sebagai berbeda-beda. Begitu pula nafas masuk dan keluar, itu walaupun objeknya sama, nafas masuk dan keluar, tapi persepsi tiap orang terhadap nafas masuk dan keluar ini bisa berbeda-beda tergantung persepsinya. So Abhidhamma Sangha also explain this meditation nimitta. For example, like the Kasina nimitta, no, in the Penyanti session. So Abhidhamma explain the conversion of two also, no, Penyanti. This chapter is a Penyanti Bedo, no, no Paramatha Dhamma. No, at the time also explain many Penyanti like that, no. At the time, one Penyanti is a Kasina nimitta, etc. Penyanti. No? Anapana also very similar like that. I want to explain a little bit this. No? Ya, berhubungan dengan nimitta yang berbeda-beda ini, saya ingin menjelaskan sedikit penjelasan dalam Abhidhamma Sanggaha ya, di dalam bab Panyati Bedo. Jadi Panyati ini artinya adalah konsep ya. Jadi kita jangan salah paham bahwa Abhidhamma Sanggaha itu hanya membahas tentang paramatha atau dhamma yang hakiki. Tidak benar ya. Jadi di dalam Abhidhamma Sanggaha juga ada bab mengenai panyati atau konsep. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang panyati ini khususnya
dalam bagian kasina nimitta. So according to the this Abhidhamma Sangha, there are 40 meditation subjects. At that time, only 22 meditation only can get the Pratibhaga Nimitta. 22. This 22 is a 10 kasina, 10 asubha, Kayagata Sati Anapana only, 22 only. Other meditation subject cannot get the Pratibhaga Nimitta. Ya, di dalam Abhidhamma Sanggaha dijelaskan kan ada 40 objek meditasi ya. Tapi dijelaskan pula dari 40 objek tersebut hanya 22 objek meditasi yang bisa mencapai Patibhaga Nimitta. Apa saja 22 itu? Yaitu adalah 10 kasina, 10 asubha atau objek menjijikan, dan juga 1 kayagata sati, perenungan terhadap tubuh, dan yang terakhir 1 anapanasati, perenungan terhadap nafas. Jadi 18 sisanya dari 40 objek tersebut tidak bisa mencapai Patibhaga Nimitta. So therefore, Metta Jhana has no Pratibhaga Nimitta. Sometimes they asking, what is a Pratibhaga Nimitta of Metta? No Pratibhaga Nimitta. Metta meditation. Metta Jhana, he take the living being object only. This is enough. No Pratibhaga Nimitta. The living being change to the another shape, not possible. The living being cannot change the another shape. Pratibhaga Nimitta can change like that. So breathing out change to the another condition. Like Akasina also change to the another condition. Totally change. So Pratibhaga Nimitta are totally change. Not original object. Ya, mungkin ada yang bingung ya, beberapa orang juga bingung. Tapi kan objek meta itu bisa mencapai jhana. Berarti, tapi kenapa meta itu dibilang tidak bisa mencapai Patibhaga Nimitta? Gitu. Jadi saya sudah menjelaskan. Jadi ketika kita masuk ke dalam meta jhana, objeknya itu bukan Patibhaga Nimitta, tapi hanya persepsi, gambaran dari makhluk lain yang sedang kita munculkan gambarnya itu ya. Jadi apa perbedaannya Patibhaga Nimitta dengan objek meta jhana ini? Jadi kalau objek meta jhana, jadi dari pertama kita latihan sampai masuk jhana itu objeknya sama. Jadi gambarnya itu tidak berubah ya. Orang yang sedang kita kirimkan meta. Jadi orang ya bentuknya tetap orang gitu. Tapi perbedaannya kalau misalkan di dalam Patibhaga Nimitta yang di dalam 22 objek meditasi yang dijelaskan tadi, objek ketika awal mula latihan dengan objek ketika masuk jhana itu berbeda. Contohnya anapana. Kan kita pertama latihan itu objeknya adalah nafas. Tapi ketika dia sudah berubah jadi nimitta, kadang nafas itu berubah tergantung persepsi kita. Jadi bulan, jadi matahari, jadi roda dan sebagainya. Jadi kalau Patibhaga Nimitta itu dia pasti berbeda sama sekali dengan objek awal yang kita gunakan saat meditasi. ဒီတော့ဒီအဘိဓမ္မထအဘိဓမ္မသင်္ညုတ်ကျမ်းလေးရဲ့ပညာအခန်းမှာပညာတွေမျိုးမျိုးပြထားပါတယ်ပညာမျိုးမျိုးမှာမြေကြီးဆိုတဲ့ပညာတောင်ဆိုတဲ့ပညာမြေကြီးဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံတောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံကိုမြေကြီးလို့ခေါ်တဲ့တာကိုတောင်လို့ခေါ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ရှေ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့ပညာအပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုပညာလို့ခေါ်တာနောက်တစ်ခုကျတော့ယထာဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်တယ်ဒီခေတ်မှာကြတော့ကားဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုခန္ဓာတွေပေါင်းစားလိုက်ရင်တတဝါဆိုတာဘယ်လိုခေါ်တယ်နောက်ယောက်ျားဆိုတာဘယ်လိုခေါ်တယ်ဒါတွေအားလုံးကပညာနေကြီးပဲအဲ့ဒီပညာမျိုးမျိုးမှာအထဲမှာပေါက်ရှင်းရင်လိုင်ကူလို့ခေါ်တယ်စသည်အာဂါသပညာတွေနောက်တစ်ခုတန်ဘုဒ္ဓနိမိတံအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါအာယုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥမာတဲ့နေကြီးဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါနေမူတက်ပြီးလာရတာပဲအဲ့ဒါကိုနေကြီးလို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တစိပိတစိကတိုင်းနိမိတ်တွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအားလုံးလည်းပညာကြီးပဲအဲ့ဒီပညာတွေအကြောင်းကိုဒီအခန်းမှာရှင်းထားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းဦးဇင်းနဲ့ပြောခြင်းဒါမှခြေရမရတော့ so in the Abhidhamma Sangha many kind of the piñati. There are 2 kinds of piñati. One is Atha piña, another is Saddha piña. Piña piyata is like passive white. Piña piyata passive white piña. Shall be called.
Pinya piyata. Another pinya panato. No. No. Pinya panato. This is an active meaning. No. He pointed pinya. This is Saddha pinya. This Saddha, another this Saddha pinya. Many language also another this pinyati. No. Chinese, English, Bahasa Indonesia, all are language Saddha sound, right? This all language also called pinyati. No. Pinya panato pinyati. No. Or they call Saddha pinya. No. No. Pinya piyata is the meaning. So at the time we hearing that this Saddha only first we hearing. After hearing, after that we know the meaning. Like that. Or adhijita, we hearing first. Adhijita. Or adhijita is now bhikkhu itamasari. Later we know. No? So first we know, we hearing the Saddha pinya first. After that we know the meaning. No? So there are two pinyati. Generally. No? Pinya piyata pinyati and pinya panato pinyati. Duida hoti. Two kind of pinyati. Duida is a twofold. Two kind. Better is a tomorrow I will explain more, but today no not. So I have to also sleep early. Because more difficult this session. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya, panyati itu kan ada banyak ya, konsep itu ada banyak, tapi di Abhidhamma dibagi menjadi dua ya. Pertama itu panyapiyata panyati, dan yang kedua adalah panyapanato panyati. Jadi kalau panyapiyata panyati ini, saya sudah menjelaskan bahwa ini adalah panyati yang bersifat pasif. Sementara panyapanato panyati ini adalah panyati yang bersifat aktif. Jadi contohnya dari panyapanato panyati ini adalah bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, itu adalah sadapanya, sadapana. Jadi dari pendengaran gitu ya. Jadi suara konsep tentang suara. Jadi ketika kita mendengar suatu suara, kita mengetahui dulu, oh ini suara apa? Ini suara bahasa Inggris atau suara bahasa Mandarin atau suara bahasa Indonesia. Lalu setelah itu baru kita menggunakan panyati yang kedua, yaitu panyapiyata panyati. Setelah itu panyapiyata panyati ini adalah arti dari suara tersebut atau persepsi kita terhadap suara tersebut. Jadi contohnya ketika misalkan kita panggil Sayadaw Ukundadana gitu ya, itu suara, itu hanya suara. Tapi ketika kita membedah itu sebagai panyapiyata panyati, setelah kita mendengar suaranya, kita baru ingat, oh Sayadaw Ukundadana itu setahu saya adanya di Taman Sari, bentuknya seperti ini gitu. Jadi ini adalah arti yang kita berikan terhadap suaranya tersebut. Tapi ini lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Sayadaw besok karena penjelasannya cukup panjang dan waktunya sudah habis. Oke, idami punyan asawakaya wa hodu. Idami punyan nibbana sabacayo hodu. Mama punya bagan sabasatana bajimi. Te sabe me sama punya bagan lebandu sa sadu.